Satri Hapsari dan Sultan Jorgi semakin sering saja hadir di acara pengajian semacam ini. Tak ada yang salah dengan hal ini. Siapa tahu keduanya memang punya motif yang sama, yakni semakin mendalami agama yang mereka anut. Memang kenapa kalau saya bareng nggak ada masalah gitu loh. Selagi kita di jalan Allah kenapa enggak? Gitu tergantung. Karena kembali lagi kepada Allah. Kalau emang saya dapat ridha Allah. Saya rasa Allah itu Maha Pengampun ya. Selalu memberikan kita waktu kapanpun saja gitu. Saya bersyukur masih mendapatkan kesempatan ini gitu. Gimana kalau tiba-tiba saya harus meninggalkan dunia ini tanpa menjalankan kesempatan ini kan? Itu kan lebih berat gitu. Nama Dimas Setowardana, mantan kekasih Kristi, anak dari Adri Subono serta Gito Rolis, tercatat sebagai anggota. Kabarnya Adri memang mengajak dan menyanggupi semua biaya perjalanan umroh para anggota rombongan. Enggak mengajak, ini kita semua sama-sama. Enggak diajak, kita semua sama-sama. Kebetulan ngomong satu sama lain, mereka semua juga kebetulan ada waktu, ada kesempatan. Ya kenapa kita nggak bareng rame-rame gitu. Sebetulnya kita udah rencana pergi tuh dari tahun lalu. Dan kemarin aku juga tahun ini rencananya juga mau berangkat juga bulan Maret kemarin. Tapi karena masalah kerjaan kemarin akhirnya aku nggak dapat izin bulan Maret. Tiba-tiba habis itu Om Adri ngajak, ya mungkin memang jalannya aku harus pergi bareng-bareng di sini gitu kan. Ya akhirnya bulan Maret nggak jadi, akhirnya sekarang jadi. Menarik bila melihat keakraban yang masih terjalin antara Dimas dan ayah dari mantan kekasihnya. Biasanya kalau hubungan asmara sudah putus, sulit bagi seseorang untuk tetap dekat dengan sang mantan, apalagi orang tuanya. Hubungannya baik, dia anak saya ya, gimana ya, saya sayang dia sebagai anak ya. Malah kalau misalnya aku nggak kesini, aku kesini malah aneh gitu kan. Jadi memang kita tali silaturahmi tetap berjalan dengan baik insya Allah. Perjalanan umroh kali ini sudah tak terhitung jumlahnya oleh Gito Rolis. Perjalanan mengunjungi rumah Allah kali ini, Gito betul-betul menyiapkan diri secara fisik. Sehubungan penyakit kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening yang ia derita. Sang istri, Michelle, dan anak laki-laki mereka turut mengantarkan Gito ke rumah Adri Subono tempat rombongan berkumpul. Alhamdulillah dokter menyatakan bahwa saya sehat. Karena memang itu jadi menjadi kendala buat saya soal penyakit saya. Tapi sebelum saya keberangkatan hari ini, saya menjaga kesehatan saya dan saya ke lab terus, periksa darah saya, sampai dokter menyatakan, it's okay, berangkat aja nggak ada masalah. Pengalaman religius seperti apa yang sangat menyentuh Gito Rolis selama menjalani ibadah umroh ataupun haji? Nah waktu saya haji sama istri saya juga pada itu alhamdulillah, itu ternyata dengan satu kejadian itu yang berpuluhan tahun penyakit itu bisa hilang di sana. Di mana? Di waktu saya haji dulu. Itu hilang sama sekali dan tidak kambuh lagi. Nah itu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada saya, kesembuhan dari sakit itu. Pemirsa, rupanya Roy Martin syok mendengar tuntutan jaksa penuntut umum hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Roy kini jatuh sakit dan tak bisa mengikuti persidangan berikutnya. Dan pemirsa, sikap sportif yang biasanya dimiliki oleh atlet juga dimiliki oleh pasangan mantan atlet Ricky Subagja dan Elsa Manora Nasution. Keduanya dengan sportif bersama-sama berkonsultasi kepada seorang pengacara seputar rumah tangga mereka. Kita ikuti berita pertama tentang Roy Martin, ini dia. Bukan hanya Anwar Fuadi dan Ruhut Sitompul saja yang kecewa karena tidak bisa membesuk Roy Martin di LP Cipinang hari Sabtu lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memimpin sidang kasus narkoba Roy Martin pun terpaksa menunda persidangan. Kondisi Roy yang masih lemah karena demam sejak hari Jumat lalu yang menyebabkan sidang ditunda hingga hari Senin depan. Kondisi dia demam gitu, sakit biasa. Psikisnya lebih banyak di pikiran. Tentunya ketika orang berpikir kemudian drop ya jadi sakit gitu. Kondisi tubuh Roy Martin yang menurun tak lain disebabkan karena ia syok setelah mendengarkan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara. Sebuah konsekuensi atas perbuatan yang tidak sepenuhnya ia lakukan. Roy itu make iya gitu, dan dia sudah mengakui itu gitu. Artinya bahwa
Kalau idealnya karena di dalam fakta persidangan yang terang pasal 62 itu tidak terbukti. Memiliki, membawa dan menyimpan enggak. Karena kalau dibilang memiliki seperti tuntutan jaksa penuntut umum, yang memiliki itu Herman, jelas terbukti. Menyimpan enggak sama sekali karena seperti contohnya di sepatu. Di sepatu jelas dari 6 saksi itu saling bertentangan. Problematika kehidupan tidak hanya menyelimuti Roy Martin. Pasangan suami istri Ricky Subagja dan Elsa Manora Nasution juga tengah mengalami krisis rumah tangga hingga perlu berkonsultasi pada pengacara Ferry Firman Nurwahyu. Akhir-akhir ini gosip bahwa Ricky dan Caca akan bercerai memang berhembus kencang. Tapi apakah benar konsultasi tersebut adalah konsultasi untuk menggugat cerai? Ya mereka memang menunjuk saya selaku kuasa hukum, ya kan, untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bisnis mereka, yang juga menyangkut kepentingan pribadi mereka. Berkonsultasi biasa, ya kan, menanyakan kalau seandainya terjadi suatu putusan hubungan perkawinan itu akibatnya apa aja sih? Bisa akibat terhadap pemeliharaan anak, bisa berakibat kepada harta bersama, bisa menyangkut biaya-biaya atau nafkah bagi anak yang diasuh. Bila pertanyaan Ricky dan Caca sudah mengarah pada masalah pemutusan hubungan perkawinan, apakah itu artinya memang ada masalah pelik yang tengah mereka hadapi? Dalam kurun waktu 2 tahun ini masalah komunikasi itu aja, mungkin karena mereka mempunyai suatu kegiatan yang berbeda, dan kemudian kegiatan itu yang satu harus keluar kota, satu mungkin harus keluar negeri, itu aja. Tetap tinggal serumah sampai hari ini. Inti persoalannya sampai hari ini saya sebenarnya belum tahu. Kalau mereka meminta pendapat saya, itu kan dalam rangka pendapat secara global, bahwa mereka prihatin atas pertikaian atau sengketa perkawinan yang timbul di kalangan artis, gitu ya kan. Nah kalau seandainya sampai itu menimpa mereka, mereka tidak menginginkan hal tersebut itu sampai istilahnya putus silaturahmi, anak diperebutkan. Pemirsa, pasangan Annisa Trihapsari dan Sultan Djorghi semakin sering saja muncul pada acara-acara pengajian. Ini pasti cara mereka untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan atau hubungan vertikal. Lalu hubungan horizontal antara manusia dengan manusia itu juga harus diperbaiki, bukan? Nah, seperti halnya Annisa harus memperbaiki hubungan antar manusianya dengan Adjie Pangestu. Kira-kira keduanya masih perang dingin tidak ya? Semoga saja sudah tidak lagi. Ini dia liputannya. Apakah kita semua? Annisa Trihapsari dan Sultan Djorghi semakin sering saja hadir di acara pengajian semacam ini. Tak ada yang salah dengan hal ini. Siapa tahu keduanya memang punya motif yang sama, yakni semakin mendalami agama yang mereka anut. Memang kenapa kalau saya bareng nggak ada masalah gitu loh. Selagi kita di jalan Allah kenapa enggak? Gitu tergantung. Karena kembali lagi kepada Allah. Kalau emang saya dapat ridha Allah, saya cuma hanya bisa bilang, nggak bisa saya ucapkan, cuma hanya bisa saya saya rasakan gitu. Ya mudah-mudahan dengan kayak gini terus sholat, terus menjauhkan larangannya, insya Allah tenang lahir batin dunia akhirat. Annisa dan Sultan sedang menabung untuk dunia akhirat. Tabungan mereka tentu saja akan semakin menumpuk jika mampu menjalankan rukun Islam kelima, yakni ibadah haji. Memang haji bukannya nggak mau banget, tapi mudah-mudahan saya bisa haji sama suami saya, tahu siapa. Kalau misalnya aku dengar dari sepupu-sepupu yang udah menikah, terus mereka haji, itu lebih nikmat. Karena apa? Yang doa itu adalah suami. Sebagai istri cuman amin, amin, gitu kan lebih enak. Sayangnya selain menabung kebaikan, manusia tak pernah luput dari keburukan. Annisa dan Sultan kemarin masih punya hutang persoalan dengan Adjie Pangestu. Adjie menuntut pembagian yang adil dalam hal pengasuhan anak kepada mantan istrinya Annisa Trihapsari. Saking emosinya Adjie bahkan sampai menyebut-nyebut Sultan dengan kata-kata tak pantas didengar. Semoga ketiganya sudah berhasil menyambung kembali tali silaturahmi yang nyaris putus. Saya nggak ikut campur masalah itu. Aduh, mohon maaf lahir batin, sebelumnya saya nggak mau ngebahas lagi masalah saya sama Adjie Pangestu. Soalnya alhamdulillah udah beres, emang sebenarnya nggak ada apa-apa, itu aja.
Ya insya Allah mudah-mudahan doain aja. Saya sih pengennya terus kayak gitu karena buat Raffinya ya, bukan buat saya atau pribadi orang tuanya, tapi kan buat anaknya itu aja.